Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Selamat pagi, Mas Bimo. Nah, ini Ya. sudah kesekian kalinya kita ngobrol-ngobrol, tapi mungkin untuk yang sesi ini, Mas Bimo Soekarno, ini Sobat Kampus adalah salah satu senior sysadmin yang ada di e-kampus. Jadi hari ini kita agak spesifik ini Mas Bimo untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan kalau aku nyebutnya sesuatu yang sering dilupakan. Jadi sering dilupakan oleh siapapun, kampus maupun secara personal gitu, organisasi. Tetapi dia itu nanti disesali jika sudah kejadian gitu. Maksudnya ibaratnya orang kita kan belum terbiasa ya membuat sebuah planning, sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi rencana, menjadi guidance dia untuk menjalankan sebuah kegiatan seperti itu. Hari ini kita akan mengupas tentang pentingnya DRP, Disaster Recovery Plan, untuk layanan cloud gitu. Ini juga ada kaitannya Mas Bimo nanti dengan jasa atau layanan yang ada di e-kampus khususnya, karena memang kita juga punya lini produk yang didedikasikan untuk pelanggan-pelanggan kita yang punya komitmen, punya semangat untuk menjalankan manajemen sistem di kampus mereka, tapi investasinya tidak terlalu besar karena memang semua infrastruktur ada di kita seperti itu. Nah, ini menarik Mas Bimo, mungkin seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga untuk teman-teman, kita akan bahas beberapa hal, mungkin nggak banyak, maksimal 3. Yang pertama tentang DRP itu sendiri, DRP. Kalau nanti mungkin saya butuh pendapat Mas Bimo lah dari pengalaman mungkin belasan tahun di dunia perserveran, dunia network IT ya, bukan jejaring. Ya mungkin juga Mas Bimo punya jejaring personal, bisnis dan sebagainya gitu. Tapi seberapa penting sih ini dokumen semacam DRP ini untuk kampus khususnya gitu. Ya, ini mungkin nanti kalau memang ada pembatasan, mungkin DRP hanya untuk kampus besar saja, kampus kecil urung perlu gitu, atau gimana, monggo. Seberapa penting itu, Mas? Ya, selamat pagi Mas Anang dan Sobat Kampus semua. Tentang DRP itu merupakan salah satu bagian ya dari manajemen risiko. Ya, karena manajemen risiko ini sudah banyak diatur ya dalam permen-permen, masuk permen PAN, permen Ristek Dikti itu sudah diatur semua. Secara aturan ini juga menjadi penting. Kemudian bagi institusi sendiri, instansi institusi, DRP itu merupakan keberlangsungan bisnis sebenarnya. Jadi bencana itu adalah sesuatu yang akan menghentikan bisnis meskipun sesaat, itu namanya bencana. Nah, kalau kayak Google itu berhenti 5 menit saja, bisnisnya dia akan hancur sekian triliun misalnya. Lost opportunity gitu ya. Nah, kampus bisa saja terjadi seperti itu. Misalnya masa KRS atau masa pembayaran itu krusial ya. Ketika anak bayar mau untuk KRS misalnya, ternyata down. Nah, ini bencana ini. Dia tidak segera dapat info apa-apa, nanti infonya juga ada yang loss. Saya merasa sudah bayar kok saya tidak, KRS-nya belum aktif nih. Itu juga jadi masalah. Nah, DRP itu menjadi penting seperti itu karena dia kali ini bisnis manusia itu banyak didominasi dengan dunia IT ya, banyak dunia teknologi informasi. Seperti itu.
Dirasa memang tadi ya regulator juga sudah banyak mention tentang pentingnya di RP itu sendiri gitu loh ya. Permen mungkin kalau Permendikbud karena hari ini kampus berada di bawah naungan Kemendikbud mungkin belum keluar peraturan menterinya gitu, PMK-nya, PM-nya gitu, peraturan menteri. Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan karena itu. Oke. Terus kira-kira apa saja Mas yang poin utama yang mungkin seharusnya ada gitu ya dalam konteks secara literatur maupun secara praktisi gitu, secara praktis hal-hal yang perlu ada di dalam sebuah DRP itu sendiri gitu. Ya, DRP itu rencana ya, dia plan, rencana yang mungkin kita tidak pernah mengharapkan sesuatu itu terjadi. Oke. Dan bahkan mungkin jarang terjadi. Dan karena jarang terjadi, kita jarang siap-siap. Maka DRP itu menjadi penting. Ya, kita menjadi penting. Yang pertama itu yang harus siapkan adalah kita harus punya dokumentasi. Punya dokumentasi tentang infrastruktur kita, tentang infrastruktur pendukung kita. Itu kita harus ada dokumentasi ke sana. Kemudian monitoring. Kita harus tahu kapan terjadinya insiden. Apakah benar ini saat ini terjadi suatu bencana? Bencana kan tidak hanya bencana alam, tidak hanya bencana masalah bangunan, ya, tidak hanya. Tapi misalnya internet putus, itu juga bisa jadi bencana. Ya, listrik bisa jadi masalah juga. Ya, kadang kelistrikan juga bisa menimbulkan hazard risk yang lain ya. Kemudian serangan siber. Serangan siber ini juga perlu terdeteksi. Ini monitoring, konsep monitoring. Kemudian untuk persiapan DRP yang lain, jelas. Yang paling penting adalah sistem backup berkala. Backup berkala ini juga berlevel sebenarnya. Jadi ada backup di lokal OS-nya sendiri, ada backup di lain komputer, atau bahkan yang disarankan adalah lintas benua. Cuma regulasi Indonesia ini tidak menyarankan sampai sana. Sebaiknya lintas pulau. Jadi kalau misalnya di masa erupsi Gunung Merapi ini misalnya, kita juga perlu nih server-server yang di Jogja kita harus punya backup di lain tempat misalnya. Nah itu adalah sistem backup. Kemudian kita juga harus memiliki data-data riwayat kejadian insiden sebelumnya. Data-data riwayat bencana sebelumnya. Kita pernah dihack, kok iya besok kehack di situ lagi kan ya saru istilah orang Jawa. Kemudian kita juga kadang belum pernah mengalami suatu insiden, belum pernah mengalami suatu bencana, tapi bencana itu ada. Ya, maka kita perlu ada yang namanya identifikasi masalah penyebab disaster. Misalnya listrik nih, mungkin di amit-amit, naudzubillah misalnya di Jakarta sana letak data center kita jarang ini ada listrik padam. Tapi suatu ketika padam kita nggak tahu ini harus ngapain. Ya, kita perlu melakukan identifikasi masalah penyebab disaster. Kita perlu baca-baca literatur juga. Kemudian kita harus punya goal ya. Kita punya goal. Listrik di data center Jakarta padam, kita harus bisa up dalam berapa menit misalnya. Nah, ini masalah keberlangsungan bisnis para kampus nih, teman-teman mahasiswa juga seperti itu. Kita goalnya harus seperti apa. Nah, untuk mengarah ke sana kita juga nanti perlu adanya kontak dengan pihak terkait ya. Kan kita bekerja tidak sendirian. Server di Jakarta padam misalnya. Ini kita harus tahu PIC-nya siapa. Kita harus tahu pihak data center Jakarta bisa mengalokasikan waktu berapa untuk recovery juga. Sehingga kita juga bisa memberikan jawaban pada klien-klien atau rekanan kita.
Seperti itu sih. Sekilas, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu identifikasi, di listing lanjut gitu ya. 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 Ya, memang kalau bicara perencanaan, memang yang paling sulit itu memprediksi sebenarnya, mengidentifikasi, memproyeksi apa yang ya forecast lah ya bahasanya. Oh ya, tadi saya tertarik dengan mengidentifikasi potensi masalah gitu. Artinya kalau kita memang belum pernah mengalami, sekali lagi biasanya kita itu miskin solusi gitu loh. Apa meneh istilahnya, apalagi kalau kita itu ya jarang dolan, istilahnya jarang studi banding, ngelihat institusi lain bagaimana menangani masalah sejenis. Kemudian kita juga tidak punya partner, kalau kayak tadi mau set goal-nya, nggak punya partner yang punya pengalaman, nggak punya mitra yang kemudian bisa mengadvise gitu kaitannya dengan hal-hal yang mungkin bisa terjadi di luaran sana gitu. Ya, tadi menarik Mas Bimo, saya mau kupas satu hal tentang identifikasi masalahnya. Tadi berarti itu masalahnya juga ada levelingnya juga kan ya? Maksudnya problem-problem yang muncul ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ya, kalau ini ada kaitannya dengan risk management ya, manajemen risiko itu di sana ada yang namanya risk analysis, profil risiko. Profil risiko. Ya, profil risiko. Jadi setiap kegiatan kita itu akan ada risikonya, kemudian risikonya juga banyak. Nanti dideskripsikan satu-satu. Deskripsikan. Misalnya ada, kalau misalnya masang perangkat seperti ini, nanti risikonya akan yang mungkin itu apa? Apakah selama ini di riwayat-riwayat sebelumnya itu hal seperti ini memiliki tingkat kemungkinan terjadi yang tinggi, misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ini memang menarik ya untuk masalah identifikasi masalah, analisis risiko itu juga menarik sekali. Menarik. Ya. Oke, mungkin setelah kita tadi juga sudah dikenalkan sama Mas Bimo tadi ya tentang beberapa hal yang sebaiknya ada di dalam sebuah DRP itu, kira-kira apa Mas yang sudah dilakukan oleh kampus sendiri dalam timnya Mas Bimo, mungkin yang konteksnya align dengan konsep DRP itu sendiri, seperti itu. Ya, untuk di tim teknis sysadmin ya, ini insiden itu juga cukup kita pernah terjadi, baik yang listrik padam atau internet mati atau bagaimana. Nah, secara kebetulan kita tidak mengelola server kita di lingkungan kita sendiri. Jadi kan kita mengarahnya ke vendor. Kita memiliki salah satu usaha kita untuk DRP adalah kita tidak mengumpulkan server itu di dalam satu vendor. Kita memiliki banyak vendor, sehingga satu kejadian di satu vendor itu tidak akan mematikan semuanya. Satu. Yang kedua, kita memiliki silang backup. Ya. Kita backup silang. Jadi vendor A, vendor A, salah satunya misalnya di Jogja ya, kita ada server-server aplikasi aktif di sana. Tapi kita juga menyimpan backup itu di Jakarta. Kita juga ada klien-klien aktif yang kita simpan di server di. Dua hal tadi ya. Yang pertama, suaraku jelas ya Mas ya? Ya. Oke. Tadi tentang multi vendor lah, artinya multi vendor ini kan sebagai langkah mitigasi supaya segala potensi kejadian, entah itu hardware failure atau connectivity failure seperti itu tuh bisa diantisipasi dengan kita punya beberapa mitra yang memang salah satu tujuannya adalah ya tadi untuk mengantisipasi ketika terjadi failure di salah satu vendor, sehingga kita juga menerapkan poin yang kedua tentang silang backup. Jadi semua data kita yang pelanggan-pelanggan kita juga ada di beberapa server yang kita protect sesuai dengan standar keamanan data dan keamanan connectivity di masing-masing mitra infrastruktur kita, kan seperti itu ya.
Walaupun kita juga secara personal kan juga memiliki tadi yang Mas Bimo sampaikan personal backup, karena ya saling silang backup ini kan tidak hanya antar mitra kita, antar vendor untuk infrastruktur kita, tapi juga kita di e-kampus sendiri juga memiliki infrastruktur yang memang salah satu fungsinya untuk melakukan backup tadi itu. Ini sudah di penghujung juga sih Mas Bimo. Ini memang singkat Sobat Kampus yang untuk podcast kali ini, karena ini memang series yang kita susun untuk mengupas lebih dalam sebenarnya peran apa yang kemudian menjadi langkah-langkah ataupun apa yang menjadi kompatibilitas dari kampus terhadap berbagai bentuk atau tantangan-tantangan yang ada di perguruan tinggi. Salah satunya hari ini kita bahas tentang DRP, walaupun mungkin di beberapa titik tidak terlalu mendetail, tapi saya pribadi mungkin ingin tadi juga sedikit menyimpulkan saja Mas Bimo apa yang kita bahas dalam beberapa menit belakang. Pertama tentang seberapa penting DRP, tadi juga sudah di-mention juga Mas Bimo, karena sudah juga membaca tentunya tentang berbagai regulasi yang ada terkait dengan pentingnya sebuah risk management, karena DRP ini bagian atau komponen dari risk management risiko. Kemudian yang kedua, apa saja yang ada di dalam dokumen DRP itu sendiri gitu, mulai dari dokumen infrastruktur ya, konteks infrastrukturnya bagaimana, kemudian infrastruktur utama dan juga pendukung tentunya, jadi pendukungnya juga, kemudian juga ada kapabilitas monitoring gitulah ya, ada perencanaan untuk bagaimana cara memonitor, kemudian juga antisipasi terhadap berbagai serangan cyber, kemudian juga backup berkala, mekanisme-mekanisme backup berkala, kemudian riwayat insiden. Nah ini kalau yang belum pernah menerapkan kan pasti tentunya ya belajar dari tetangga sebelah gitu, belajar dari organisasi sejenis supaya, karena pasti kalau bisnis, misal saja bisnis kuliner gitu, ya resikonya kan ada resiko yang general, ada yang resiko yang spesifik. Sama kayak kita menjalankan layanan di pendidikan tinggi gitu, pasti ada resiko-resiko yang sejenis, ada juga yang spesifik tergantung dari cakupan dari organisasinya juga. Kemudian identifikasi masalah, berikut mitigasinya, dan yang terakhir adalah tentang target goal-nya. Jadi mau apa gitu, SLA-nya mau gimana gitu, service level agreement ya. Jadi mau up berapa jam maksimal atau menit, kemudian downtime-nya mau berapa, kemudian responsibility-nya mau seberapa cepat. Kemudian yang terakhir tadi apa yang sudah e-kampus lakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan DRP ini sendiri ya, tadi ya punya banyak mitra, ini kaitannya juga untuk mitigasi juga berbagai kemungkinan, dan juga ada silang backup tadi, termasuk kita juga sudah siapkan server khusus yang untuk mengantisipasi backup data dan juga aplikasi yang ada di mitra-mitra kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih spesifik ya, dan tetap sehat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Amin. Ikuti protokol kesehatan, ikutin pesan ibu katanya, iklan maksudnya. Saya tutup Mas Bimo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.